Halo sahabat Tripaksa, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Tripaksa. Kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sebuah film yang diangkat dari novel karya Buya Hamka. Film ini mengisahkan Zainuddin yang ayahnya berdarah Minang dan ibunya yang berdarah Makassar. Hari itu di Makassar, pada tahun 1930, Zainuddin berpamitan pada pengasuhnya hendak merantau ke kampung halaman ayahnya di Padang, Sumatera Barat. Dalam pikirannya saat itu, semoga di Padang nanti pikirannya akan berubah. Dia merindukan kehangatan sebuah keluarga yang tak pernah dia rasakan. Tibalah Zainuddin di kota Batipu hari itu, menumpang sebuah delman. Di malam hari, Zainuddin tiba di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Made Jamilah. Kemudian Zainuddin memperkenalkan dirinya adalah anak Sultan Pandega dari Makassar. Lalu Made Jamilah mempersilahkan Zainuddin masuk dan kenapa tak memberikan kabar sebelumnya. Setelah duduk, Made Jamilah menanyakan perihal apa yang membuat Zainuddin jauh-jauh dari Makassar sampai ke Batipu. Apakah ada wasiat dari ayahanda sebelum dia meninggal? Kemudian Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menyambung tali silaturahmi dengan keluarga ayahandanya di negeri ini. Mendengar hal tersebut, sepertinya Made agak keberatan dengan kedatangan Zainuddin, karena Made tahu kedatangan Zainuddin bukanlah untuk waktu yang sesaat, tapi Zainuddin akan berencana menetap lama di negeri itu. Zainuddin berniat mendalami ilmu agama dan menikmati keindahan alam tanah kelahiran ayahandanya. Namun, setelah sedikit menjelaskan dan memberikan bekal untuk menetap, akhirnya Made Jamilah mempersilahkan Zainuddin untuk sementara waktu menetap di sana. Pada keesokan harinya, ditemani pamannya, Zainuddin melihat-lihat keadaan di lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Akhirnya, di sebuah jalan mereka berpapasan dengan seorang wanita yang berparas cantik dengan senyumnya yang ramah di atas sebuah delman. Zainuddin tertegun dan bertanya pada pamannya siapakah wanita itu. Lalu pamannya mengatakan bahwa wanita itu bernama Hayati, kecantikan ciptaan alam, lambaian gunung berapi. Gadis itu adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama pamannya yang dipanggil Mak Datua di kampung ini, dan mamanya tersebut adalah seorang pemangku adat atau tokoh masyarakat. Di sini juga dijelaskan oleh sang paman bahwa di Minang, seorang kemenakan dari garis sang ibu jadi tanggung jawab penuh oleh mamaknya, yang sehingga hitam putih nasib sang anak ditentukan oleh mamaknya. Malam hari, sepulang dari surau atau musola, Zainuddin berteduh. Karena malam itu hujan cukup deras, ternyata Hayati dan sahabatnya juga berteduh di sana. Kemudian Zainuddin menawarkan payung yang dia bawa kepada Hayati. Dengan tersipu malu, kemudian Hayati menerima payung tersebut dan pamit pulang pada Zainuddin. Keesokan hari, melalui adiknya, Hayati mengembalikan payung milik Zainuddin dengan menitip pesan dalam sebuah surat berisi ucapan terima kasih. Dan keesokan harinya, Zainuddin membalas surat tersebut
yang berisi ungkapan cinta kepada Hayati. Semenjak hari itu, walaupun hanya melalui surat, Hayati dan Jainuddin saling mempunyai perasaan satu sama lain, dan mereka saling menghormati dan menghargai perasaan masing-masing. Sebuah ketulusan cinta yang murni terjalin di antara kedua insan tersebut. Malam hari, Jainuddin ke surau hendak bergabung bersama teman-temannya yang lain. Akan tetapi, kedatangan Jainuddin ditolak oleh pemuda di sana, hanya karena Jainuddin bukanlah orang Minang asli. Padahal di kampungnya, Jainuddin dipanggil orang Padang. Sementara di tanah kelahiran ayahnya, Jainuddin dianggap orang Makassar. Keesokan paginya, sepulang dari mengaji, dia tak sengaja bertemu dan berbicara dengan Hayati. Di tempat yang tak begitu jauh, salah seorang paman Hayati melihat hal tersebut, kemudian berembuk dengan pamannya yang lain perihal kejadian itu. Malam hari, Madatua memanggil Hayati, kemudian mengatakan padanya bahwa Jainuddin sudah dia usir dari kampung ini dan akan pergi ke Padang Panjang. Lalu kemudian menasihati Hayati dan menegaskan bahwa Jainuddin adalah orang tak bersuku, bukan murni berdarah Minang, orang yang tak jelas asal-usulnya, dan juga orang yang tak punya. Ketika hendak berangkat ke Padang Panjang, Hayati menemui Jainuddin. Di sana Hayati berjanji akan menjaga hatinya untuk Jainuddin. Kemudian berkata, jika tidak di dunia ini, maka di akhirat nanti Jainuddinlah yang akan jadi suaminya. Hayati memberikan selendang sebagai kenangan pengingat dirinya pada Jainuddin. Lalu mereka berjanji akan selalu berkirim surat, dan kemudian mereka pun berpisah. Sampailah Jainuddin di Padang Panjang untuk mendalami ilmu agama. Di sana Jainuddin tinggal bersama Angku Labiah, salah satu kerabat ayahnya yang lain. Jainuddin diterima dengan baik oleh istri Angku, dan di sana pula Jainuddin berkenalan dengan Bang Muluk, anak dari Angku yang sehari-harinya membuang-buang waktu dengan bermain di pasar dan berjudi. Paman Bang Muluk yang sedang membaca koran kemudian mengatakan kata Jainuddin, jika dia bisa menulis, maka hasil karyanya bisa dimuat dalam koran yang sedang dia baca dan akan bisa mendapatkan sedikit uang dari sana. Singkat cerita, di Patipu, Hayati dilamar seorang pria kaya bernama Aziz, seorang pria dari kalangan terpandang dan sesuai dengan kriteria dambaan sang mak datua. Di samping itu juga sebuah lamaran datang dari Jainuddin, pria biasa dengan ketulusan hati mencoba meraih mimpinya, memiliki pujaan hati yang sangat dia cintai. Hari itu para mama berkumpul dan berembuk memutuskan nasib kemenakannya Hayati. Dan sudah pasti dalam musyawarah itu disepakati para mama menolak lamaran Jainuddin dan menerima Aziz sebagai menantu. Hayati hanya bisa terdiam, meratapi nasibnya yang tak bisa berbuat apa-apa. Menyadari selama ini menitip dirinya pada mak datua, walaupun kehendak hatinya saat ini sangat ingin hidup bersama Jainuddin, tapi adat mengekang keinginan hatinya. Mak datua dan para mama yang lain bertanya pada Hayati. Hayati sadar apapun yang ia katakan tak akan merubah keputusan tersebut. Di Padang Panjang, Jainuddin menerima surat dari mak datua, surat tentang penolakan lamaran Jainuddin. Kemudian Jainuddin bertanya pada Bang Muluk
tentang calon suami Hayati yang bernama Aziz itu. Bang Muluk menceritakan bahwa Aziz adalah anak dari keluarga terpandang yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi dan sering bermain perempuan. Di hari pernikahan Hayati dan Aziz, Jainuddin menerima sepucuk surat dari Hayati yang mengatakan permintaan maaf. Dan dalam surat itu Hayati juga mengatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya. Kemudian mendoakan semoga Jainuddin bertemu jodohnya yang terbaik. Semenjak hari itu jiwa Jainuddin terguncang sangat hebat. Jainuddin larut dalam kesedihan yang membuatnya menjadi gila dan selalu mengigau selama 2 bulan lamanya. Setiap orang-orang datang menjenguk, ia beranggapan yang datang itu adalah Hayati. Hingga pada suatu hari, keluarga meminta Hayati untuk datang menjenguk Jainuddin agar bisa mengobati penyakit batinnya itu. Melihat kondisi Jainuddin saat itu, Hayati sangat sedih dan hanya bisa menangis. Jainuddin yang tegar kini telah rapuh, dilarung kesedihan yang mendalam. Awalnya Jainuddin sangat bahagia dengan kedatangan Hayati, hingga akhirnya ia melihat cincin di tangan Hayati. Kemudian Jainuddin memalingkan wajahnya dan menyuruhnya pergi. Setelah hari itu Jainuddin mulai bangkit. Dia mulai belajar melangkah, meninggalkan masa lalunya. Berkat dukungan dari Bang Muluk, akhirnya Jainuddin kembali menatap kehidupannya menjadi seorang penulis. Melihat pelajaran hidup yang dialami Jainuddin, Bang Muluk pun ingin merubah hidupnya dengan ikut Jainuddin ke Jakarta, menemani Jainuddin dan akan selalu menemani Jainuddin sebagai sahabat. Di Jakarta, Jainuddin mulai menulis, mengisi sebuah kolom jurnalis di salah satu koran harian di sana. Sementara Hayati mulai belajar mencintai suaminya saat itu dengan segala kemewahan yang dia miliki. Di Jakarta, karya tulis Jainuddin diminati banyak pembaca hingga mulai diterbitkan menjadi sebuah buku, dan buku itu pun sangat laris di pasaran. Hingga pada suatu hari Jainuddin mendapat tawaran mengelola sebuah percetakan yang sudah tak terurus di Surabaya. Kemudian dia dan Muluk berangkat hendak mengelola percetakan itu. Satu hari seorang teman berkunjung ke rumah Hayati dan memberikan sebuah buku. Temannya mengatakan bahwa buku tersebut sangat laris saat ini di pasaran. Dan cerita di buku itu sangat mirip dengan kisah Jainuddin. Tanpa mereka ketahui, di bawah buku itu adalah karangan Jainuddin yang kini mengganti namanya menjadi Zebin. Singkat cerita, Jainuddin dan Bang Muluk kini sudah sukses di rantau orang menjadi seorang terpandang di Surabaya, memimpin sebuah perusahaan percetakan yang dia rintis hingga menjadi sebuah percetakan besar dan menerbitkan banyak buku-buku yang laris di pasaran. Di Padang setiap malam Hayati sering ditinggal sendirian karena sifat buruk Aziz yang selalu pulang larut setelah selesai dengan hobinya bermain judi, ditambah sifat buruknya yang mulai bersikap kasar pada Hayati dan mengatakan dia adalah orang udik, orang kampung. Hari itu Aziz mendapatkan perintah tugas ke Surabaya, dan keesokan harinya mereka berangkat dan mengontrak di sebuah rumah. Dan sama seperti di Padang, setiap malam Hayati selalu ditinggal sendirian dan menghabiskan malamnya ditemani sebuah buku karangan dari Z. Di tempat lain, Jainuddin dan Bang Muluk membeli sebuah rumah yang sangat besar. Mereka semakin sukses sekarang, dan Bang Muluk tetap setia menemani Jainuddin kemanapun dia melangkah. Satu hari, Aziz mendapatkan undangan untuk menghadiri acara perkumpulan anak rantau Minang di Surabaya. Acara tersebut akan menampilkan pertunjukan opera yang saat itu sedang populer.
opera itu karya Kuban Z. Di sana Hayati tak tahan membendung air matanya menyaksikan sebuah pertunjukan yang secara tak sadar kisah tersebut persis sama dengan kehidupan yang pernah dia jalani bersama Jainuddin, kekasihnya dulu. Setelah pertunjukan usai, alangkah terkejutnya Hayati. Ternyata sang pengarang buku yang setiap hari dia baca tak lain adalah Jainuddin, pria malang yang pernah tersia-siakan, pria malang yang pernah hampir gila oleh perasaannya pada Hayati. Kini pria itu berdiri gagah dan penuh kemapanan di hadapannya. Aziz, tinggal di Surabaya baru 3 bulan. Anjay, kami pun tidak menyangka Tuan Zain Tabir cocok kamu. Aziz, saya permisi sebentar. Silakan. Kita harus akui kehebatan. Beberapa hari kemudian di rumah Aziz, kedatangan beberapa orang hendak menagih hutangnya pada Aziz. Ternyata Aziz kelilit hutang judi yang cukup besar. Selain itu, telah seminggu lamanya Aziz dipecat dari perusahaannya. Lalu kemudian orang-orang tersebut mengangkut barang-barang dari rumah kontrakannya itu. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Aziz dan Hayati menumpang hidup di rumah Jainuddin. Mereka disambut baik di sana. Jainuddin berkata, "Anggaplah ini seperti rumah kalian sendiri." Suatu hari ketika sedang makan malam, Aziz terjatuh dari tempat duduknya dan ternyata Aziz mengidap sebuah penyakit yang membuatnya ambruk malam itu. Setelah cukup pulih, Aziz berkata pada Jainuddin bahwa dia akan pergi mencari pekerjaan dan menitipkan Hayati sementara waktu hingga dia mendapatkan pekerjaan lagi. Hari-hari berganti, Jainuddin dan Hayati saling menjaga jarak di antara mereka. Walaupun dalam hatinya masih teramat sayang pada Hayati, tapi tak sekalipun dia menunjukkan perasaan itu. Jainuddin tetap menutup diri hingga Hayati merasa tak nyaman tinggal di sana. Tanpa dia ketahui, tiap waktu Jainuddin selalu memperhatikan dari kejauhan dan memendam kesedihan yang sangat mendalam. Bunga yang dia semai dulu kini mekar di jambangan orang. Kemudian Bang Muluk membawa Hayati ke sebuah ruangan yang selama ini tak ada satupun orang yang boleh masuk ke kamar tersebut. Lalu di sana Bang Muluk memperlihatkan sebuah rahasia yang selalu ditutupi Jainuddin. Sebuah gambar Hayati terpajang di sana yang setiap hari selalu dipandang Jainuddin dan meratapi nasib dirinya. Satu pagi Jainuddin mendapat sebuah surat. Ternyata surat tersebut datang dari Aziz mengabarkan bahwa dia telah menyerah dengan kehidupan dan menitipkan istrinya Hayati kepada Jainuddin. Sebulan setelah kepergian suaminya, Hayati berkeluh kesah nasib dirinya pada Jainuddin. Berharap Jainuddin akan bermurah hati akan mempersuntingnya. Akan tetapi Jainuddin menolak. Luka hatinya masih berdarah atas perlakuan yang dulu pernah dia terima dari Hayati dan paman-paman di kampung ketika dia di Padang dulu. Pantang pemuda makan sisa. Setelah itu keesokan harinya Hayati diantar Bang Muluk berangkat ke pelabuhan, hendak pulang ke Batipu. Sebelum berangkat, Hayati menitipkan surat untuk Jainuddin. Hayati juga mengatakan mempunyai perasaan yang tak enak ketika hendak masuk kapal. Kemudian Hayati memasuki kapal, memantapkan hati, dan kapal pun berangkat menuju Padang. Tiba-tiba
Hayati melihat semua penumpang berlarian panik. Dia juga melihat para kru kapal Van der Wijk menembakkan suar tanda bahaya ke udara. Kapal Van der Wijk mulai guncang dan miring. Semakin lama semakin karam, dan akhirnya kapal tenggelam bersama ratusan penumpangnya. Di rumah, Jainuddin menyesali perkataan dan keputusan yang telah dia buat. Kemudian hendak menyusul Hayati. Namun Bamuluk sudah kembali dari pelabuhan, lalu memberikan sebuah surat dari Hayati. Dalam surat itu Hayati mengatakan bahwa dirinya masih sama seperti Hayati yang ada di dalam lukisan yang terpajang dalam ruangannya itu. Hingga kini dirinya masih suci dan belum pernah seorang pun menjamahnya, dan menunggu kedatangan Jainuddin di Patipu untuk meminangnya, atau dia akan menunggu hingga ajal menjemput nanti. Kemudian Jainuddin hendak menyusul Hayati dengan naik kereta api ke Jakarta. Akan tetapi surat kabar di Surabaya memberitakan kapal tersebut telah tenggelam di perairan Lamongan. Jainuddin bergegas mencari keberadaan Hayati di rumah sakit di Lamongan. Dan di sana Hayati telah terbaring lemas dengan sebuah foto Jainuddin dalam genggamannya. Setelah kejadian itu kemudian Jainuddin melanjutkan hidup, lalu menyelesaikan sebuah karangan buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bamuluk akhirnya menikah dengan seorang gadis yang dipinangnya, dan Jainuddin mendirikan sebuah rumah penampungan anak-anak yatim piatu. Dan film pun selesai. Demikian episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.